Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kolose 2 ayat 6-15. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah berpegang pada ajaran Kristus. Ayat emas kita kali ini adalah dari Kolose 2 ayat 7. Ayat ini di versi Alkitab Bahasa Indonesia, versi Firman Allah yang hidup adalah, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Ayat yang sama menurut versi Bahasa Indonesia sehari-hari adalah, dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Anak kalimat kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara di versi Firman Allah yang hidup, dan anak kalimat apa yang sudah diajarkan kepadamu di versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Kedua anak kalimat ini mengacu kepada firman Tuhan, mengacu kepada ajaran Kristus yang adalah tema kita di renungan kita kali ini. Di dalam konteks nas kita ini, mengenai apakah ajaran Kristus itu, firman Tuhan itu. Dari Kolose 1 ayat 27 yang menurut versi terjemahan baru adalah, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Secara tersirat kita mengetahui bahwa firman Tuhan, bahwa ajaran Kristus itu adalah mengenai Kristus itu sendiri, mengenai kekayaan Kristus, mengenai kemuliaan Kristus, yang semua itu dari konteks Alkitab kita mengetahui bermuara pada kemuliaan Tuhan. Lalu mengapa kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus berpegang pada ajaran Kristus? Dari Kolose 2 ayat 6-8. Menurut versi Bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai ada yang memikat kalian dengan falsafah-falsafah manusia yang tidak berguna, melainkan hanya menyesatkan. Falsafah-falsafah itu bukan dari Kristus, melainkan dari pendapat manusia saja dan dari roh-roh penguasa dunia. Kita mengetahui bahwa berpegang pada ajaran Kristus adalah kehendak firman Tuhan, adalah kehendak Tuhan Allah Bapa di surga. Termasuk di dalam kehendak Tuhan ini adalah kalian hidup bersatu dengan Dia, dengan Kristus, berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya, makin percaya kepada Kristus, hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih kepada Kristus. Kalian berhati-hati, jangan sampai ada yang memikat kalian dengan falsafah-falsafah manusia yang tidak berguna, melainkan hanya menyesatkan.
yang mana seluruh kehendak Tuhan ini adalah menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran Kristus. Kemudian mengapa firman Tuhan berkehendak demikian? Dari Kolose 1 ayat 27 tadi, secara tersirat kita mengetahui sebabnya, yaitu karena Kristus adalah kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 31 dan 32 yang menurut versi terjemahan baru adalah, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera memperjelas hal ini, bahwa Allah dipermuliakan di dalam Kristus. Di mata rohani kita, umat Tuhan, kita melihatnya adalah Kristus, adalah kemuliaan Tuhan. Dengan menggabungkan Yohanes 13 ayat 31 dan 32 dengan Yohanes 14 ayat 6 yang menurut versi terjemahan baru adalah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Secara tersurat dan tersirat, berdasarkan konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan hanya dapat dimuliakan melalui jalan yang adalah Kristus, kebenaran yang adalah Kristus, dan hidup Kristus. Yang mana kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran ajaran Kristus. Hanya melalui kebenaran ajaran Kristuslah Tuhan dimuliakan. Demikianlah segala sesuatunya mengenai berpegang pada ajaran Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam nas kita kali ini, dengan bantuan dari ayat-ayat pendukung yang kita renungkan baru saja tadi. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah berpijak pada pernyataan bahwa hanya kebenaran Kristuslah, hanya kebenaran firman Tuhan, hanya kebenaran ajaran Kristuslah yang dapat membuat kita, umat Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka poin pertama ini intinya adalah tidak ada ajaran lain yang dapat memuliakan Tuhan. Kolose 2 ayat 9 dan 10 menjelaskan hal ini. Versi terjemahan barunya adalah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Saya akan mempergunakan bahasa Inggris versi Easy English untuk memperjelas ayat ini, khususnya anak kalimat kamu telah dipenuhi di dalam dia. Because you are united to Christ, God has filled you. He has given you everything that you need in Christ. Anak kalimat ini menunjukkan bahwa kita semua, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, telah diberikan oleh Tuhan segala sesuatu yang kita perlukan, yang mana segala sesuatu itu kita peroleh jika kita di dalam Kristus. Menggabungkan Kolose 2 ayat 9 dan 10 ini dengan Yohanes 14 ayat 6 tadi, secara tersurat dan tersirat kita mendapatkan bahwa kita telah diberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Kristus, yang artinya adalah jika kita berada di dalam Kristus, artinya jika kita menghidupi hanya jalan Kristus, hanya kebenaran Kristus, hanya hidup Kristus, yang mana hanya kebenaran Kristus yang kita dapatkan dari Yohanes 14 ayat 6 tadi adalah kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara, yang kita renungkan dari Kolose 2 ayat 7 tadi.
Ini artinya, dan ini adalah pengulangan dari renungan kita barusan, tidak ada ajaran lain selain ajaran yang adalah ajaran Kristus, yang adalah firman Tuhan, yang dapat membuat seorang anak Tuhan memuliakan Tuhan, yang dapat membuat seorang anak Tuhan berakar di dalam Kristus dan memperoleh kekuatan dari Kristus, yang dapat membuat seorang anak Tuhan terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat. Poin kedua adalah ajaran Kristus yang adalah kebenaran Kristus itu bukan mulut manis atau kata-kata indah, bukan falsafah yang tidak berguna, bukan pendapat-pendapat manusia, bukan hal-hal dari roh-roh dunia sebagaimana yang disebutkan di Kolose 2 ayat 4 dan ayat 8. Hanya kebenaran ajaran Kristuslah yang dapat memberikan dan membimbing kita ke kebebasan dari dosa, pengampunan dosa, kehidupan bersama-sama Kristus, sebagaimana yang ada di Kolose 2 ayat 11 dan 13, dan memberikan dan membimbing kita ke penghapusan dari dakwaan, yaitu dakwaan-dakwaan yang disebabkan oleh hukum Taurat, dan memberikan dan membimbing kita ke kemenangan atas roh-roh, atas penguasa-penguasa dunia, sebagaimana disebutkan di Kolose 2 ayat 14 dan 15. Mengetahui renungan kita kali ini, mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka penerapan pertama dari renungan kita kali ini yang wajib kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda-Anda yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah Anda memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita semua dari dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari, sehingga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberkatkan kepada kita Yesus Kristus, memberkatkan kepada kita karakter Kristus. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, baik berdoa bagi mereka yang belum kenal Kristus, berdoa bagi diri mereka sendiri, berdoa bagi sesama pengikut-pengikut Kristus, termasuk pula anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari, termasuk pula mereka yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus, membuka hati mereka atas kekuatan Roh Kudus untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dengan mereka dibuat oleh Roh Kudus untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, mengetahui bahwa tidak ada ajaran lain selain ajaran yang adalah ajaran Kristus, yang adalah kebenaran itu. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menghidupi firman Tuhan. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk
Roh Kudus Tuhan selalu memampukan, membimbing, mengurapi anak-anak Tuhan ini di dalam kita menghidupi firman Tuhan. Termasuk pula anak-anak Tuhan kita semua berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Mengetahui bahwa salah satu dari firman Tuhan itu adalah dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus melalui amanat agungnya ini menghendaki umatnya, pengikut-pengikutnya, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani, untuk kita semua memuliakan Tuhan. Maka penerapan terakhir kita untuk renungan kita kali ini, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan dan menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan terakhir kita ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakannya melalui kita menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat kepada kita, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin.